Sekali lagi, di lapangan itu seperti apa? Karena dengan adanya metode Digi dan juga Exia, mungkin mereka ingin agar gold lane-nya menang. Tapi kita tahu juga kan, bagaimana potensi dari Eman sendiri untuk berdiri sendiri. Yep. Marksman mandiri. Marksman mandiri. Oke. Berhasil tergocek sudah kita di game yang kedua dengan drafting pace yang terlihat. Tapi kira-kira di game kedua akan menjadi 2-0 atau 1 sama? 2-0 atau 1 sama? Yo guys, kalau begitu EPL Arena pada suaranya. Wih, keren. Masih semangat walaupun di luar Masih. hujan ya. Gak apa-apa mereka nginep sini. Loh, enggak dong, enggak gitu. Sampai week depan. Enggak, tapi kita akan melihat Mikasa. Ini dengan Super Ken yang kita tahu bagaimana ini adalah satu hero favoritnya Super Ken. Yap. Yep. Ini udah powerful banget udah. Power ya. Uh-huh. Power picknya dia dan ya. Arlot Romer, EXP, Barat. Ini agak ngeri karena bakal di pressure juga. Dan wow oke. Diginya jalan. Bukan Digi yang stay di golden. Tapi jalan untuk membackup teman-teman yang lain. Tapi sementara itu juga sekarang di area river terlihat ya. Baloy. Satu perjalanan yang dia lakukan, sudah ada aksi pembegalan, namun untuk kali ini Kinya dengan reverse time yang udah langsung dikeluarkan akan dirinya selamat. Karena ada alarm bom, tapi satu yang terakhirnya flicker dikeluarkan dan satu lagi terlihat. Baloy mau gak mau ya, Iya. flicker juga. Ini Super Ken kalau udah punya katrot dia masuk tuh. Masuk pasti. Itu enggak aja jadi gertakan lagi nih. Agresivitas yang bisa dipegang sama Bigetron Alpha. Ini udah kelihatan banget aboynya. Lumayan kena poke. Landingnya agak berat nih. Mengingat ya segi range tapi Super Ken. Wah boy, selesai loh sudah, Katrat. Wah ini sih. Ini gak ada yang bisa ngehentiin laju dari Fanny secara pasti dan Eman. Oke, Emannya dengan satu phantom step yang dia punya. Untuk kali ini Eman masih ditinggal sendirian ya. Betul, betul. Cuman Super Ken bisa hadir kapanpun. Yes, dan juga Marke di sini menggunakan emblem tanknya tadi. Jadi dia lebih sustain, lebih bisa untuk jaga-jaga dirinya juga. Dan kita tahu bagaimana Exia untuk menangin di landingnya. Dia cukup stabil karena punya lifesteal dari pasif. Dan nantinya kalau misalkan memang kita melihat fight yang harusnya dibawakan sama Geek. Dengan adanya combo full barrage plus netherrealm, itu bakal PR banget ketemu sama dari ini Eternal Guard-nya Moreno. Waduh, sekarang di area turtle. Siapa yang akan mendapatkan turtle tersebut? Tapi ternyata Vanilla yang mendapatkan turtle pertama dan Ray menjadi korban pula. Udah 2 poin kill yang berhasil dikumpulkan oleh pemain dari Bigetron Alpha. Tapi Luke gagal untuk bisa mendapatkan 1 poin kill dan Baloyski di tempat yang lain menjadi korban tambahan pula. Eman masih berhasil selamat dan juga Ki ada di area tersebut. Wah ini early-nya sih dipegang penuh sama Bigetron Alpha dan belum ada jawaban bagaimana caranya untuk ngebuat dari Super Ken ini nggak dapat bahan bakar atau purple buff-nya. Yep. Dan untungnya memang dari Luke-nya berhasil untuk memenangkan duel mungkin untuk di area ya, bottom lane-nya. Karena ini adalah Cici memang, tapi nanti untuk tim fight besarnya yang harus kita nantikan juga. Karena untuk targetingnya ke belakang, dengan dimainkannya Exia, Exia adalah hero diam. Ya. Dia bakal diam dan gak bakal bisa bergerak kemana-mana dan itu akan memudahkan masuknya Super Ken nanti. Belum lagi kan seperti biasa, ataupun yang udah-udah yang kalau ada Fanny yang digunakan, biasa turtle pertama dilepaskan loh. Tapi tidak dengan kejadian barusan kan untuk sekarang Fanny-nya pun langsung hadir. Dan udah ada satu gesekan yang terjadi. Walaupun untuk kali ini Markinya berhasil selamat, tapi ada beberapa lagi aksi yang udah langsung dilakukan oleh pemain dari Bigetron Alpha dan Markinya meledak di area tersebut dengan damage dari Phantom Step yang udah terlihat walaupun Kinya pun menjadi korban. Tapi Moreno menjadi satu korban tambahan juga dengan Netherlands yang udah langsung dikeluarkan dan mereka melakukan pertempuran dan disebut Emannya. Mau pergi ke arah mana Eman yang satu terakhir. Eman pun masih berhasil kabur dan juga pergi bersama oleh Super Ken. Yes dan Sorizo-nya ini naik gunung ya. Jauh banget, dari bawah dia ke atas dan Luke-nya hadir. What? Oke, Luke pun hadir untuk bisa memberikan damage dan juga mengganggu mereka. Tapi Luke-nya ditelan, Luke-nya dilepehin. Selesaikah? Tidak akan untuk sekarang Luke-nya ada vengeance. Tapi satu yang terakhir selesai. Vengeance yang mencoba untuk menyelamatkan diri dari Luke terkena vengeance beneran. Oke, dikejar oleh vengeance milik Arlot ya tadi. Iya. Dan ini agresif banget yang dipertontonkan oleh BTR. Di mana itu tadi bahkan di bawah. Sorizo ninggalin lane dia untuk nge-backupin di top lane, di gold. Itu Dino jalan kaki ke atas loh. Jauh ya. Itu jatuhnya di akun final ini ngerantau om. Beneran udah jauh banget. Hei ditariklah sudah Sorizo sendirian. Akankah dirinya bisa selamat tapi masih tetap bisa mempertahankan stacknya dan juga ada satu GR Lord ini ya. GR Lord. Biar lo tuh. Trial Lord. Wow, final selesai. What?
Waloiski, ada 2 player kali ini langsung menghilang dan sekarang Superken udah mulai hadir siap untuk bisa mengatakan damage. Zakatra udah langsung terlihat tapi untuk Ray-nya masih bisa bertahan mendapatkan lagi karena turtle-nya dan pertempuran terus saja. Luke yang mencoba untuk bisa mendapatkan damage tapi Ray-nya malah langsung menghilang. Luke yang tersisa sendirian dan 4 player ada di belakangnya. Wah ini pertukarannya nggak adil sih. Ini Sorizo-nya bener-bener langsung flicker, ngunci ke arah Ray-nya. Dan Marky di bawah. Waduh, Markinya nih. Walaupun punya pasif kayaknya sulit sih barusan. Terusin ya, karena memang dari attack speed-nya yang cepat banget dari Eman juga. Yep. Dan Eman ini pemain yang selalu menjaga diri dia ke belakang. Setiap kali tahu kalau memang posisi dia berbahaya, dia akan peluk turret dulu. Sabar dulu, nunggu dulu, dan membiarkan agar waktunya musuhnya ini kebuang. Iya, dan masalahnya kalau misalkan memang kita berbicara tentang lane jauh juga Om. Ini yang megang lane jauhnya nanti Fanny versus Cici. Yap. Dan ya Cici agak sedikit berat sih, apalagi kalau memang secara kondisi Cici kan biasanya tugasnya dia untuk misahin tim fight ya. Dan Wah. kalau seperti ini, apa yang mau dipisahin gitu loh. Nah lo ada reverse time dari langsung dikeluarkan Superken yang akankah terjebak dia tersebut tapi Superken yang masih berhasil kabur dan juga selamat. Namun untuk Ki-nya satu yang terakhir ada Aboy yang berhasil langsung membuat pergerakan dari Ki langsung berhasil selesai di area tersebut tapi Aboy harus pergi lagi. Ada speedy leg dan langsung dikeluarkan tapi Aboy selesailah sudah 1-1. Yap, walaupun Sorizo jalan kaki ya. Tapi benar-benar dia selalu mencoba untuk join the fight loh. Yap. Itu kelihatan banget. Udahan belum ya, udahan belum ya. Mudah-mudahan belum selesai ya. Iya. Eman sekarang punya golden staff makin sulit lagi dah. Ya, dan juga penempatan dari missile expert tadi yang sebenarnya membuat Aboy akhirnya tertahan juga. Dan Kertenko, Tidak sama pikiran. ya satu mau ke depan, satu mau ke belakang. Iya, aku mau di sini aja kata Moreno. Yang satu dalam rumput, satu di luar. Oke. Ini Sorizo kayaknya butuh chip nanti ya. Kenapa? Biar bisa teleport langsung. Daripada jalan kaki jauh dari atas ke bawah kan. Soalnya nanti bentar lagi ada hero baru Chip. Ya Chip, kan? betul. Masih 2 minggu lagi ya Mas ya. Ya, masih lama ya. Ray-nya. Ray hampir aja loh, tapi Eternal Guard ini. Ih, Mengganggu di early game, sangat mengganggu sekali di early game. Dan bahkan efek CC-nya sih, knock up-nya juga kan yang iya dicari. knock up-nya itu loh Om. Ray, untuk Ki-nya ketahuan dong tadi. Keluar dikit. Panik kecil tadi barusan. Panik kecil. Tapi kalau ngelihat Baloiski pakai Digi, aku ingat banget dia nge-spamming kelinci-kelinci Yap. gitu loh. Banyak banget kan. Tapi ya Superken kayaknya bakal coba untuk bermain agresif. Oi, Superken masuk lagi, tidak dia masih berputar-putar begitu banyak kabel dan tidak terbelit ke tubuhnya sendiri. Wah ini kebelit gak sih? Yang satu main kabel, yang satu main tali yoyo. Gimana itu? Karena memang, Maksud gak? memang agak susah sih buat Geek ya, bukan agak susah lagi, ini berat untuk mereka bisa menangkap Fanny ya. Karena untuk yang fix bisa nangkapnya, Wah. gak ada sama sekali. Eman pede banget loh, Eman jaga rumput, Eman sendirian tadi di area tersebut. Beberapa player yang ingin mencoba mendapatkan ke arah orange buff dijagain nama Eman. Eman, I'm the Preman. Wah, Iya dong. Preman di Goldland. Iya, Eman the Preman pokoknya ya. Bener. Tapi ya untuk dari pressure-nya Bigetron Alpha sih ini gede banget. Dan Geek kan belum nemuin jawaban Om. Gimana caranya? Ini akhirnya susah untuk ngehentiin Superken dan juga Eman ya bahkan Moreno. Ini pocket terus-terusan loh. ya, semua setiap kali ada Eternal Guard ya kalau kita lihat dibuang sama dia. Iya. Dilepasin terus-terusan juga. Ups. Dan ya masih pressure bagi Bigetron ini sama seperti di game sebelumnya di mana mereka berhasil untuk pegang di early game. Dan ya lumayan berat sebenarnya karena gak ada yang bisa nahan ya dari Steel Cable, pergerakan-pergerakan Fanny yang sangat-sangat leluasa akhirnya untuk bisa terbang ke kiri kanan. Yap. Dan lihat Emannya sendirian Nah, aja. iya udah kelihatan Marky. Satu win terakhir, hampir aja mau nggak mau sekarang Marky udah mengeluarkan satu flickernya. Waduh. Usaha yang bagus juga tadi ya. Yap. Gak dapat pun ada flicker yang terpakai tadi. Dan Ki harus tertarik dengan satu reverse time final slash langsung dia keluarkan juga pertempuran terus terjadi dan juga ada Eternal Guard. Dan ada lem dikeluarkan tapi mereka semua berhasil pergi lagi dari tersebut. Mereka hanya memancing beberapa source kita keluar dan juga untuk Luke-nya berhasil langsung ditelan dengan satu dia terus welcome dan tidak ada yang tumbang sejauh ini dari Bigetron apa tapi pertempuran terus terjadi. Ray-nya mau kemana? Ray-nya masih berhasil selamat dan juga Luke ada di area belakang pertahanan yang dimiliki oleh Bigetron apa dan Eman. What? Buset. Dari belakang. Dari Man. belakang turret yang pertama mid tadi. Dia masuk lewat sana. Ini juga sakit banget, Luke-nya juga yoyonya ilah. Tapi Luke bakal bisa dihentiin ya. Yap. Karena kalau kita lihat setiap kali ya hilangnya Baloiski di sini membuat ya harus ada reset bagi Geek sendiri. Mereka harus kembali time dengan mengandalkan Luke untuk memisahkan tim fight. Nah insting kayak Ki kayak begini loh. Mereka sangat-sangat berani tapi Ki-nya terjebak. Ki-nya berhasil langsung dihilangkan dan Lord-nya akan menjadi milik siapa? Karena Bigetron Alpha mereka kekurangan satu player dan Lord-nya kembali menjadi milik dari Geek. Yap, itu adalah satu trigger dari time journey yang tepat waktu ya. Sehingga Final Slash yang tadi connect 3 akhirnya netral dan
full baris dibuka buat zoning agar pemain dari Bigetron Alpha nggak masuk buat kontes. Ya, dan juga damage dari Luke yang memang cukup besar ya. Yep. Untuk hero-hero yang punya full HP tebal juga. Seperti Ki, dan ini dia dari item build-nya. Lagi dan lagi Eman paling kaya juga. Ya, plus ini dan ini plus semua loh buat Bigetron. Dan sekarang mereka sedang kehilangan satu Lord yang berarti mungkin bisa dikejar oleh Giggs secara perlahan lagi. Mereka harus bangkit dari keterpurukan mereka di early game. Tapi tetap aja dari turret-nya Bigetron Alpha belum ada yang hancur sama sekali. Dan bahkan justru Super Ken yang dapetin inner turret di arah top lane. Kayaknya fightnya bakal ada di bawah karena rame banget. Super Ken yang mau ke mana? Solo kill Katrot mengakhiri cerita mereka. Pertempurannya kembali terjadi kah? Udah ada satu Eternal God, tapi Missile Expert dikeluarkan juga. Ada 4 player, mereka berjalan bersama-sama dan Marky harus menahan itu semua. Star Helic harus dikeluarkan. Wah ini shock sih. Dari Super Ken yang bisa datang kapan aja, bukan Super Ken doang. Emannya, Yes. jalan dari belakang dia. Dia bisa motong lihat belakang ya. Iya. Karena mereka udah tahu juga dari cara timing dari item yang sudah mereka dapetin. Ya mereka bisa, mereka udah bebas. Mau lihat depan, belakang. Tahu-tahu datang final slash nih. Tadi udah kelihatan banget niatnya dari bawah nih. Dari bawah lewat depan inner turret. Mau nggak mau tuh yang lain tuh ngacir langsung ke atas Om. Ya, dan juga untuk split, ini menurut gue sini split jadi PR juga buat Gig ya. Karena dari sisi Bigetron mereka bisa split, mereka punya Fanny, sedangkan buat dorong lane jauh nantinya Gig agak kewalahan. Itu dia, karena Yap. Cicinya tadi pas 1v1 udah kalah kan. Ya, dan Cici juga kan bukan hero yang bisa clear lane cepat. Dia single target buat Yoyo Blitznya. Tapi ya mungkin satu-satunya yang punya chance lebih besar untuk bisa dikirimkan lane jauhnya ya cuman Cici. Yep, ya mau gak mau ya. Ya mau nggak mau, Mau susah. gak mau, mau gak mau. Oke, dan purple buff akan diamankan kembali oleh Super Ken. Kalau kita melihat bagaimana tempo yang cukup pelan dari Bigetron, mereka sedang melakukan setup untuk mencuri pemain Gig yang sekiranya sedang terlihat sendirian di minion. Tapi ini udah mulai dipegangin sih, visionnya udah semakin luas lagi. Dan minim banget, ini cuma ngandelin auto alarm bom doang buat buka rumput-rumput loh. Yep. Ya final slash-nya tadi gagal untuk mendapatkan ke arah siapapun. Missile Expert dikeluarkan juga. Malah terlihat tadi ada satu reverse time ya yang hampir membuat Ki-nya terculik. Ini perlu diperhatikan lagi sih, gerak-gerak dari Super Ken. Yang, ya ini tuh mistis banget loh, kayak gak tahu tiba-tiba datang, Katrot hilang. Kabelnya bisa belok ya. Bisa belok, banyak lagi kabelnya. Fanny mistis. Ya, dan satu PR buat Gig adalah mereka gak bisa buka rumput sembarangan juga ya. Makanya. Ini lebih ke mengandalkan Digi dengan alarm bomnya. Karena siapapun yang buka rumput, kalau di dalamnya tiba-tiba ada Fanny bahaya banget. Iya, kegesek terus dan mungkin frontline-nya ini cuma ada Ray ya. Karena Yep. Cici bisa misahin sih peperangannya ke belakang. Tapi masalah Ray-nya juga ini lumayan kepok terus-terusan nih sama damage dari Moreno. Ya, dan yang buat susah juga karena Ray yang bisa diandalkan buat jadi badan, dia kan pegang retribution. Makanya harus jaga diri dulu ya. Benar, dia harus jaga dirinya, tapi dia harus buka rumput. Jadi dilema akhirnya. Jadi tugasnya banyak ya. Banyak banget jatuhnya di sini. Dan ini bakal berat buat Ray kalau mau adu damage mungkin atau adu buat di Lord yang sekarang. Sulit banget sih mereka untuk mendekat kayak begini. Karena momentumnya bukan seperti momentum yang mereka ciptakan tadi di duel pertama ya. Yep. Yep, dan itu dia. Lord jatuh ke tangan BTR. 9.000 gold gap yang terjadi sekarang. Mau gak mau dari Gig mereka harus bisa melakukan defense. Kalau kita melihat dari defense-nya Baloy, yes, Digi dengan damage. Tapi gak bakal cukup seharusnya karena ada Zorizo yang bisa makan semua damage-nya. Iya, kalau makan kenyang juga bisa aja bayar pakai GoPay itu level up with GoPay ya kan. Tapi kalau untuk high ground ini Marky juga punya kekuatan yang gede banget dengan Ixianya kita tahu. Full barat sih. Game terpanjang di MPL season kemarin kan itu gara-gara perkara Ixia nih. Enak banget ya, walaupun kita tahu setelah ultinya keluar rada bingung juga nih untuk menggunakan Nixie ya. Tapi sesaat lagi metode seperti apa yang akan diciptakan oleh pemain dari Bigetron Alpha tapi barusan. Katana guard-nya terlihat. Namun Super Ken-nya dari bagian bawah sendirian. 4 player lainnya di laning yang lain bersama dengan Lord. Vengeance-nya udah ke-trigger. Luke juga udah gak punya set spell lagi. Dan full bars ditahan sih sebenarnya untuk menahan dari laju Lordnya. Tapi lihat bagaimana wave-nya dimanfaatkan. Yap, Super Ken belum mau masuk terlalu dalam sampai untuk sekarang. Terlihat Ki-nya ditarik lagi dengan satu reverse time. Ki-nya pun langsung menghilang dengan sangat cepat. Bahkan ada rem dikeluarkan guna untuk nge-delay seluruh serangan yang dimiliki oleh pemain dari Bigetron Alpha. Tapi Eman-nya sendiri yang terlalu berani untuk bisa mengantarkan DP. Di first time-nya udah mulai masuk ke dalam tubuh dari Eman. Akankah Eman yang berhasil selamat? Karena ada WON. Satu yang terakhir. Shutdown tercipta dan sudah ada lagi full bar langsung dikeluarkan. Bahkan untuk kali ini Time Journey dikeluarkan bersamaan. Yap, ini Moreno-nya dikejar Flicker dan Zorizo.
Masih punya Immortal tapi Luke. Men-trigger satu buah source tapi lihat bagaimana Luke-nya ngepok terus-terusan. Waduh, sorry Zoe, selamat lagi dong. Wow. Selamat lagi, Dino tidak jadi punah. Gak jadi, gak jadi. Masih bisa dibudidayakan ya. What? Wuh. Oke, dan Super Ken masih ingin lebih, coba lihat look ya. Mau gak mau harus mundur. Wow, Wow, ini sih emang hero nyaman banget buat Super Ken sih. Ini- benar, benar. Dia masuk dari belakang tadi langsung kan. Waktu pemain-pemain dari Geek ingin kembali ke base mereka, dipotong tadi. Oke, dan sepertinya untuk defensif yang dilakukan oleh Geek juga masih cukup kuat ya. Karena perlahan item-item dari Ixia-nya juga udah mulai selesai dengan adanya 2 attack speed nih. Dan Win of Nature yang menurutnya penting banget untuk Marky ya. Untuk bisa bertahan, jangan sampai Ya. terkena damage dari Super Ken. Hey, look ya. Looknya sekali kena gesek aja kayak begitu ya. Sakit ya. Steel cable jahat banget emang. Yep, Athena Shield, Vortex, Brute Force item buat Luke juga. Salah satu pemain yang masih plus dikit tadi dan akhirnya sudah belok lagi ke samping kanan. Dan Kari di sini udah full item. Punya Windtalker, dia mainin attack speed. Udah lengkap semuanya. Ini kita sekarang. belum tahu tapi sepatunya mau dirubah apa enggak. Dirubah, bisa juga kalau mau dirubah. Iya, Dan- udah ada Windtalker juga deh kalau mau untuk pergerakan doang kan. Oke, Luke juga sudah punya satu antik Quiras ya. Waduh, final slash-nya tuh Aboy. Mau gak mau Aboy. Tertrigger sudah menggunakan tadi dari Netherrealm dan pertempuran kembali terjadi full balance-nya. Ada flicker ke bagian depan shutdown tercipta, Super Ken-nya berhasil langsung dihilangkan dengan sangat-sangat cepat. Yap. Kari. Mana sendirian untuk sekarang Evan jalan langsung saja. Dengan speedy lag dari miliki Evan berhasil ngegedor pertahanan dari Geek yang di depan mata. Mereka Wah. bisa saja membalikan keadaan. Wow, sang robot merah menabrak dengan begitu mengerikan. Bukan cuma dari Super Ken dan Eman berhasil melakukan satu buah kejutan dengan N langsung ke arah base. Dan 2 poin penuh berhasil untuk dikantongi Bigetron Alpha.